Baik, kita lanjut ya. Kemudian ada namanya senyawa kiral. Senyawa kiral itu artinya memiliki, jadi ada atom yang berikatan dengan atom yang berbeda. Misalnya ini ada atom karbon, dia berikatan sama Cl, F, H, sama Br. Misal. Ya. Nah, ini namanya atom kiral. Yang sebelah kiri namanya akhiral karena dia berikatan dengan atom yang masih ada yang sejenis, H dengan H gitu ya. Jadi kalau pencerminannya pun dia masih berikatan dengan atom yang sejenis atau yang sama gitu ya. Nah, di ujian itu banyak yang keluar tuh kiral akhiral ini. Cuman bukan senyawa yang sederhana seperti ini, tapi senyawa siklik gitu misalnya. Kalau siklik kan kamu tinggal lihat, nanti saya jelaskan lah contoh soalnya seperti apa. Yang jelas konsepnya adalah jika masih berikatan dengan atom atau senyawa yang panjang rantai lurus gitu ya, kanan kiri atas bawah, dan dia sejenis, jumlah atom C-nya kah, jumlah H-nya ya, masih senyawa yang sama, misalnya CH3, CH2, CH3, di sini juga CH2, CH3, berarti dia akhiral. Jelas dia harus berikatan dengan atom atau senyawa atau rantai yang berbeda. Itu namanya kiral. Jadi bisa atom, bisa gugus, bisa rantai. Ini rantainya 3, ini rantainya 4, rantainya 5, rantainya 6. Ini rantainya 3, ini rantainya 4, ini rantainya 3 misalnya. Ini rantainya 3, mah itu akhiral. Jadi bisa juga dari rantainya. Kalau siklik, rantainya malah lebih ke saling kayak loop gitu ya, muter. Nah, ini sikloalkana merupakan alkana yang memiliki struktur berbentuk cincin lingkar. Sikloalkana memiliki rumus molekul CnH2n, di mana N-nya itu 3, mulai dari 3 ya. Senyawa sikloalkana diberi awalan siklo pada nama rantai karbon sikliknya. Kenapa? Karena dia berbentuk siklik. Nah, kalau kamu lihat siklopentana, ini namanya siklopropana karena membentuk siklik minimal itu dari 3 atom karbon, kemudian 4 siklobutana, 4 atom karbon, dan ini siklopentana, dan ini sikloheksana. Nah, kalau kamu lihat siklopentana aja, ini kira nggak atom C ini? Nggak ya, karena ada H di sini 2, udah pasti nggak akhiral. Ini juga nggak akhiral, ini juga nggak akhiral. Jadi biasanya kalau khiralitas siklik itu dilihat dari atom karbon yang mana yang ditanya gitu ya. Jadi kamu harus lihat misalnya atom karbon misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya adakah yang kiral dari struktur atom ini, ada struktur siklopentana ini ya. Kamu lihat C. Kalau ini pasti mengikat H dengan H, kecuali kalau ini H, ini OH. Nah, ini kan C. C1, 2, 3, 4. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Jadi sama juga kan. Jadi dia mengikat rantai yang sama. Jadi dia mengikatnya dengan atom C yang berapa jumlahnya. Ini kan dia mengikat ke kanan 4, ke kiri juga 4 ya. Jadi semua ini salah satu contoh bahwa senyawa ini tidak ada atom C yang khiral, semuanya akhiral. Alkena diberi akhiran ena, setidaknya memiliki satu ikatan rangkap, kita sebut sebagai hidrokarbon tak jenuh, jadi ada rangkapnya. Rumusnya CnH2n, mulai N-nya dari 1, makanya ada namanya metena, etena, propena, segala macam. Nah, ikatan rangkapnya itu bisa pindah-pindah, namanya bisa terkonjugasi.
Jadi karena ada ini ya, kan ada elektron yang bisa berpindah-pindah, karena ada ikatan pi yang bisa berpindah di sini. Jadi kalau dia di pertama kita sebut sebagai 1 butena, yang kedua namanya 2 butena, dan seterusnya kalau rantainya panjang. Nah, alkena itu dia memiliki isomer, bisa membentuk isomer. Kalau alkana tadi isomer struktur, kalau ini namanya isomer geometri, cis atau trans. Ini namanya misalnya dikloroetena ya. Nah, kemudian di sini di trans dikloroetena atau disebut etilena, sama saja. Jadi ini biasanya yang memiliki, catat ini, yang memiliki rangkap itu bisa memiliki isomer. Apalagi dia atom C-nya chiral. Ya. Ini kan chiral, ini mengikat sini, ini mengikat Cl, mengikat H, misalnya. Ya. Jadi kalau dia cis seperti ini, kalau trans sebaliknya, seberangan. Reaksi-reaksi alkena kan hidrokarbon tak jenuh. Dia lebih reaktif dibandingkan alkana. Ikatan rangkap pada alkena menyebabkan alkena dapat mengalami reaksi adisi. Reaksi adisi intinya adalah rangkap menjadi tunggal. Jika ditambahkan suatu asam atau halogen, senyawa halogen Br2, Cl2, gitu ya, atau ditambah H2. Nah, ini namanya reaksi reduksi. Jadi rangkap ditambah H2 itu akan menjadi tunggal jika ditambahkan katalis PT. Namanya reaksi reduksi. Reduksi juga kita biasanya sebut reaksi adisi. Jadi rangkap menjadi tunggal. Ya, jadi reaksi adisi bisa ditambahkan asam atau ditambahkan halogen atau reaksi halogenasi seperti alkana tadi, atau ditambahkan hidrogen atau namanya reaksi reduksi. Tapi ada satu lagi yang dimana dia menghasilkan gugus baru. Kalau yang semuanya menghasilkan reaksi tunggal, senyawa tunggal, ikatan tunggal. Menghasilkan senyawa dengan ikatan tunggal. Hanya saja kalau kita hidrolisis dengan air, tambahkan H2O, dia akan menjadi alkohol. Pak, ini saya harus hafal nggak? Kamu tidak harus hafal hasilnya, tapi yang kamu harus pahami adalah jika ada ikatan rangkap ditambahkan asam, halogen, atau direduksi atau dihidrolisis, itu pasti semua jadi tunggal. Tunggalnya jadi apa? Ya pasti dari reaksi yang senyawanya HBr, pasti BR-nya terikat. BR2, semua BR-nya terikat. H2 hanya semua tambah terikat. H2O menjadi OH. Kalau senyawa organik, saya selalu melihat semua reaksinya semua ada. Reaksinya ada, atau misalnya reaksi akhirnya pasti dikasih tahu gitu produknya. Atau kalau tidak dikasih tahu, produknya ada pilihannya. Ya. Dan yang kamu harus tahu adalah ujungnya ini, ujungnya akan jadi apa? Pasti akan ada yang melekat di reaksi yang diberikan. Ya. Kalau saya dari reaksi adisi tahunya dari rangkap ke tunggal, dan salah satu dari reaksinya akan ada yang bergabung di ini. Semua reaksinya akan bergabung di sini, di produk akhir. Kemudian alkuna N sama dengan 1, 2, 3, rumusnya CnH2n-2, diberi akhiran una. Setidaknya memiliki satu ikatan rangkap 3, namanya juga hidrokarbon tak jenuh ya. Sama dengan alkena, bisa 1 sesuai dengan penomoran atom C-nya, butuna, 2 butuna gitu ya, 1 butuna. Dan reaksi alkuna ini merupakan hidrokarbon yang paling reaktif di antara yang lain. Kenapa? Karena masih
bisa menjadi jenuh kan. Awalnya dia tak jenuh. Kalau sudah jenuh itu sudah sulit untuk bereaksi biasanya. Harus pakai pemanasan atau pelarut yang tertentu. Kalau reaksi hidrogen alkuna ini sangat reaktif, jadi mudah sekali bereaksi kalau kita tambahkan sesuatu. Ya, contohnya tambah H2 dia tereduksi menjadi rangkap, rangkap 3 jadi rangkap 2, rangkap 3 jadi rangkap 2 juga, jadi HBr. Jadi tadi alkena jadi alkana, alkuna jadi alkena, gitu ya. Nah, kalau alkena ditambahkan lagi H2, direduksi lagi dia jadi alkana, gitu aja. Jadi kalau HBr, alkuna ditambah HBr jadi alkena, alkena ditambah lagi HBr jadi alkananya lagi. Jadi CH3, CH, BR, CBr, BR gitu ya di bawah. Ini juga jadi alkena ditambah lagi Br2 jadi alkana. Jadi bisa hidrogenasi, bisa adisi. Nah, contohnya seperti ini. Kalau Br2-nya 2 kali lipatnya, saya bisa langsung jadi alkana kan? Sama aja kan kalau ini tambahin lagi Br2 kan jadi ini. Ya. Jadi bisa ditulis seperti itu. Kemudian senyawa hidrokarbon ada lagi tadi sudah alkana, alkena, alkuna, ada namanya aromatik. Jadi alkana, senyawa alkena itu bisa membentuk siklik dan disebut senyawa hidrokarbon aromatik. Jadi ikatan rangkap yang terkonjugasi. Jadi kalau ini disinari sinar, nah elektronnya bisa berpindah-pindah, namanya senyawa aromatik. Nah, namanya delokalisasi elektron pada ikatan pi. Ya. Jadi membuat dia stabil. Jadi kadang benzen itu kita selalu gambarnya bulat seperti ini. Nah, senyawa aromatik intinya dia punya benzen C6H6 terikat. Misalnya bercabang, misalnya etil namanya etilbenzen, ada klor cabangnya klorobenzen, ada amina aminobenzen, nitrobenzen, dibromobenzen, sama misalnya 1, 2. Jadi penomorannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini juga bisa membentuk bisa disebut penamaannya 1, 2 dibromobenzen, bisa 1, 3 dibromobenzen, atau bisa juga ini posisinya orto. Jadi ada untuk benzen bisa posisinya orto, para, meta. Jadi kalau ini meta. Jadi ini posisi orto, ini posisi meta. Kalau BR-nya satu lagi di bawah namanya posisi para. Bisa juga penamanya seperti itu. Reaksi pada benzen biasanya substitusi. Jika ada halogen beri katalis, BR-nya langsung nempel salah satunya. Jadi satu hanya akan keluar, BR-nya akan masuk, substitusi seperti ini. Hanya yang keluar akan berikatan dengan satu BR-nya yang tersisa di sini jadi HBr. Atau kita tambahkan senyawa etana ya. Jadi ada kloroetana di sini. Nah, ini akan bisa masuk ke sini, Mas. Dia akan jadi karboanion. Kemudian akan masuk di sini, hanya akan lepas jadi HCl. Ini pasti semua menggunakan katalis karena reaksinya berlangsung lama. Senyawa aromatik polisiklik itu banyak sekali seperti ini. Tidak akan banyak keluar yang ini ya. Kalau aromatik. Cuman yang ini saja yang kamu harus tahu. Kalau tambah BR 2, kalau ditambah halogen atau ditambah senyawa etil, kloro, rantai karbon dengan adanya halogen. Karena halogen ini bisa memutuskan ikatannya sehingga bisa lepas, sehingga dia bisa bergabung dengan H. Karena dia menyerang H, hanya diambil jadi HCl. Nah, ini jadi kelebihan satu elektron kan, sehingga dia menyerang benzen di sini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.